Halo bos, balik lagi ya di channel NDST. Jadi kali ini saya mau menyangrai wijen ya. Jadi eh, kita nyalakan apinya dulu, kecil saja ya apinya kalau menyangrai. Jadi ini saya mau nyangrai wijen 1 kilo aja ya, karena wijen awet ya, jadi penggunaannya nggak terlalu sering karena buat tambahan topping saja. Harganya kalau di sini wijen 1 kilo 35 sampai 40.000 ya. Jadi tergantung, antara itulah harganya. Mungkin di tempat lain bisa berbeda, tergantung daerah ya juga ya. Jadi intinya kalau mau menyangrai wijen seperti ini, pengadukannya itu terus menerus ya, jangan berhenti ya. Jadi biar tidak angus, karena sangat sensitif sekali itu wijen. Kalau wajahnya panas sedikit saja itu akan mudah gosong. Jadi harus benar-benar pengadukannya itu harus cepat ya, cepat dan merata. Apinya pastikan jangan terlalu besar ya, kecil-kecil saja ya. Wijen itu kalau di saya tuh tambahan saja ya. Intinya patokan di dalam menyangrai wijen itu sampai warnanya itu agak kuning kecoklatan gitu ya, gimana ya, ya kuning kecoklatan ya. Warnanya kan putih tuh wijen. Jadi intinya kita aduk-aduk sampai warnanya itu kuning kecoklatan. Jadi nanti rasanya itu gurih-gurih, ada kayak pahit dikit gitu ya, jadi gurih-gurih enak gitu ya. Jadi wijen itu rasanya, kalau terlalu gosong itu biasanya nanti akan cenderung pahit getir ya. Wijen itu benar-benar sensitif. Oh ya, sambil daripada bengong ya, mungkin saya akan membahas, sebelumnya kan saya sudah membahas tentang peranan telur, peranan air, terus peranan apa ya, gula, itu udah saya bahas ya. Mungkin saya ingin sedikit menerangkan tentang peranan susu bubuk ya. Jadi susu bubuk untuk campuran itu antara 15 gram sampai 20 lah, tapi saya jarang 20, biasanya 15 gram. Jadi batas jadi fungsi susu bubuk itu kan dia mengandung itu ya, susu bubuk itu pastikan yang itu ya mengandung lemak ya, lemak. Susu kan ada yang lemaknya rendah, ada yang tinggi. Pasti yang lemaknya tinggi, karena yang mau kita ambil itu kandungan lemak dan proteinnya ya. Jadi untuk proteinnya dia akan nanti membantu bersama tepung dan campuran yang lainnya itu membentuk suatu ikatan yang kuat. Jadi untuk tekstur martabaknya itu tidak gampang hancur. Itu fungsi susu bubuk ya. Tapi fungsi ini tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus digabungkan dengan telur dan gula dan bahan yang lainnya ya. Jadi ibaratnya itu susu bubuk yang di bagian proteinnya itu membentuk suatu ikatan yang supaya adonan martabak itu ikatannya kuat, jadi tidak gampang hancur. Mungkin kalau teman-teman menemukan kalau kulit martabak itu kok gampang
gampang dipencet tuh gampang kebelah atau hancur gitu ya, gimana ya bahasanya ya, itu biasanya susu bubuknya yang kurang. Mungkin jenis susu bubuknya cari yang kadar lemaknya tinggi dan kadar proteinnya itu biasanya susu full cream itu bisa. Kalau nggak ada susu full cream, cari aja susu bubuk cuma yang kadar lemaknya tinggi, itu sama aja teman-teman, sama aja. Terus bagian lemaknya, di bagian lemak dari susu bubuknya itu dia fungsinya untuk melembutkan adonan martabak serta memberikan rasa gurih. Ini pun juga sama, tidak bisa berdiri sendiri, dibantu dengan fungsi-fungsi dari kandungan telur juga. Itu gula itu juga akan digabungkan itu membentuk suatu yang rasa yang khas ya. Jadi fungsinya seperti itu untuk telur, jadi mengandung protein dan lemak. Jadi lemak itu tadi untuk lembut ya, supaya lebih lembut untuk adonannya. Tapi jangan terlalu banyak juga ya untuk penggunaan susu bubuk, karena mungkin kan gini, teman-teman mikir ya, wah kalau susu bubuk fungsinya itu untuk melembutkan, kenapa nggak dibanyakin aja? Ya nggak begitu juga ya. Justru kalau malah penggunaan susu bubuk itu dibanyakin, itu nanti malah mengembangnya kurang maksimal. Sepengalaman saya ya, itu kurang maksimal. Soalnya itu malah jadi fungsi dari soda kuenya itu dia itu kayak terhalang oleh, di soda kue itu kan itu ya mengandung bahan kimia itu natrium bikarbonat itu yang dilepaskan saat kena panas waktu dipanggang itu ya. Jadi kalau susu bubuknya terlalu banyak, jadi protein dari kandungan susu bubuknya itu akan menghambat kinerja dari soda kuenya itu. Jadi justru malah jangan banyak-banyak ya untuk susu bubuknya. Batas wajar itu 20 graman lah per campuran tepungnya itu ya. Jadi yang saya buat resepnya itu jadi maksimal 20 gram, tapi saya lebih memakai 15 gram saja, karena fungsinya itu hanya untuk itu tadi ya. Jadi bagian protein susunya itu membentuk ikatan, jadi supaya tekstur martabaknya itu kuat, kokoh gitu ya, nggak gampang hancur. Yang lemaknya itu melembutkan, meskipun fungsi ini tidak berdiri sendiri, tapi tetap diimbangin dengan bahan-bahan yang lain ya. Itu salah satu fungsi dari komponen susu bubuk ya. Ya berarti selesai ya untuk komponen susu bubuknya. Apalagi berarti yang harus saya bahas, soalnya kan udah semua tuh, telur udah, komponen air udah, gula udah ya. Udah apa belum gula ya? Gula iya. Terus apa lagi nih? Ya ini udah mulai itu ya, jadi jangan berhenti ya ngaduknya ya. Ini teman-teman tahu, ini yang ngaduk ini sebetulnya karyawan saya tinggal video saja ini. Jadi ada bagian yang ngaduknya ini ya, aduk terus ya. Jadi intinya itu memang harus sabar ya. Jadi ini kalau tidak saya agak jeda dan percepat, ini videonya sebetulnya ada kisaran 30 menitan, cuma ini mungkin akan selesai dalam videonya ini cuma berapa, 15 menitan ya. Jadi saya potong 15 menitan, jadi kira-kira setengah jam sendiri mau nyangrai wijen itu, karena emang bener-bener apinya itu kecil banget ya. Jadi biar kepanggangnya wijennya itu benar-benar sedikit demi sedikit, jadi panasnya itu tidak, bahasa Jawanya itu ngaget ya, jadi tidak ngaget.
Ya, ini udah mulai berubah. Mungkin di kamera nggak begitu kelihatan ya, karena detail kameranya kurang. Cuma saya menyaksikan sendiri itu udah mulai agak berubah ya, udah ke kuning-kuningan gitu. Ini bahas apa lagi nih? Ya, jadi ini aja ya, bahas tentang apa tuh? Bentar, lupa saya mau bahas apa tadi. Oh ya, saya mau bahas tentang indikator martabak yang bagus ya. Indikatornya pertama yang paling gampang itu ini yang martabak manis ya yang saya bahas ya. Jadi indikator pertama itu kulitnya tipis ya. Kulitnya tipis. Mungkin ada tingkat ketebalan tertentu yang masih bisa ditoleransi, sehingga semisal teman-teman mencetak kok kulitnya tebal, ada batas tertentu yang dimana ketebalannya itu masih bisa ditoleransi, sehingga masih bisa layak untuk dikasihkan ke customer. Cuma diusahakan kulitnya setipis mungkin, karena itu merupakan syarat ya. Jadi ibaratnya itu untuk indikator martabak yang bagus. Yang kedua tentunya mengembang dan pori-porinya itu merata ya. Jadi itu indikator yang kedua, pori-porinya merata dan mengembang. Pasti ya, itu karena akan nanti mempengaruhi tingkat kelembutan dan keawetan adonan, yaitu jadi empuknya dan lembutnya itu bertahan lama. Yang kedua tentunya indikatornya rasanya itu sinkron ya. Jadi ada rasa gurih, ada rasa manisnya. Jadi meskipun namanya martabak manis, itu tidak melulu cuma manis rasanya. Jadi tidak, kalau kita makan itu tidak langsung nek ya. Kalau manis saja kan rasanya itu gampang nek. Tapi kalau ada gurihnya, jadi itu ada kayak ingin kita makan terus gitu. Nah, saya sarankan cari margarin yang rasanya asin. Itu bisa Palembum, terus apalagi tuh, Palembum yang premium ya, sama yang Forvita. Itu dia membuat kulit itu bisa lebih gurih itu. Kalau margarin yang saya saranin ya antara Forvita sama Palembum itu sih. Jadi indikator 3 tadi ya, kulit tipis. Kalau kulitnya tipis, otomatis itu adonan pasti kita pegang kenyal ya, empuk ya. Tapi kalau tebel, tapi ada batas tebel tentu yang masih bisa ditoleransi. Yang kedua mengembang dan pori-pori rata. Yang kedua rasanya itu sinkron. Jadi indikator martabak manis itu seperti itu. Mungkin sekian saja ya. Ini sudah kuning kecoklatan. Jadi mungkin di kamera mungkin tidak kelihatan, tapi ini udah matang ini teman-teman. Jadi seperti ini ya. Jangan apinya itu benar-benar kecil. Jadi matangnya itu benar-benar dari tahap 0 sampai sedikit demi sedikit sampai berubah warna dari wijennya itu. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini bisa subscribe, like, komen, bisa di-share ke sosial media teman-teman. Bagi yang baru bergabung ya, jadi biar kalau ada upload video ada notifikasi di HP teman-teman. Oke, mungkin gitu aja ya teman-teman ya. Ini nanti kita tiriskan dulu biar udaranya suhunya turun, baru kita nanti akan
bungkus ya. Dadah teman-teman, sampai video berikutnya.